Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Micro Teaching. Hari ini adalah pertemuan kedua kita. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang bagaimana RPPH teman-teman harus buat, bagaimana formatnya, terus bagaimana praktek mengajar ya. Sebelum kita mulai penjelasannya, silahkan baca doa dalam hati masing-masing. Semoga apa yang Ibu bagi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, ya. Baiklah, hari ini kita lihat apa dan bagaimana RPPH di dalam micro teaching kita, terus bagaimana prakteknya. Nah, minggu kemarin sudah dijelaskan secara sekilas ya, bahwa komponen yang dinilai itu adalah RPPH, di mana RPPH itu ada 6 yang dinilai di sini. Yang pertama adalah tujuan rumusan pembelajaran. Terus nanti bagaimana Anda menjabarkan indikator dalam bentuk kegiatan pembelajaran, terus materinya seperti apa, langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, medianya apakah cocok dengan materi, pelaksanaan medianya apakah benar gitu. Terus evaluasi. Nah, ini yang harus ada di RPPH. Silahkan baca kembali form penilaian RPP-nya. Terus yang kedua adalah keterampilan mengajar. Jadi yang dinilai dalam mikro ini ada dua, RPPH dan keterampilan mengajar. Apa yang dinilai dalam keterampilan mengajar? Kemampuan membuka pembelajaran, sikap teman-teman dalam mengajar, terus penjelasan atau penguasaan materi oleh teman-teman sendiri, terus bagaimana teman-teman menjalankan isi RPPH. Ya, skenario yang telah disusun itu adalah RPPH. Terus penggunaan media yang telah teman-teman sediakan dan evaluasinya seperti apa. Terakhir, kemampuan menutup pembelajaran. Nah, ini silahkan dibaca di form penilaian keterampilan mengajar. Yang akan Ibu jelaskan dengan tuntas hari ini adalah tentang RPPH dan teknis praktik kita nanti ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, teman-teman mungkin sudah tahu juga bahwa ada pembaharuan-pembaharuan di dalam kurikulum K13. Nah, ada hal baru dari K13 di Aceh ya, yang mungkin ada perubahan atau penambahan dibandingkan kurikulum K13 2013 nasional. Apa hal yang baru? Nah, ada penambahan KD dari jumlah KD di kurikulum 2013 nasional menjadi KD-KD yang mencirikan kearifan lokal Aceh. Jadi kalau KD di nasional seperti ini formatnya ya. Sikap spiritual itu dua rumusan ya. 1.1 dan 1.2. Terus sikap sosial ada 14. Sikap pengetahuan KI 3-nya pengetahuan itu 15. KI 4 keterampilan ada 15. Ini yang nasional dan berlaku seluruhnya yang sudah kita ketahui. Ternyata untuk kearifan lokal Aceh ada penambahan. Yang dibilang tadi ya, ada penambahan pada KD-KD di setiap KI. Kalau di nasional tadi ini ada 2, ditambah 6 lagi di Aceh menjadi 8. Kalau di nasional ini tadi ada 14, ditambah di Aceh 2 lagi menjadi 16. Terus kalau tadi di nasional ada 15, di Aceh ditambah 7 lagi. Terus di nasional keterampilan itu ada 15 juga, di Aceh ditambah 6 rumusan lagi. Nah, apa penambahan yang terjadi? Jadi ini kenapa Ibu beritahu ke teman-teman sekarang biar nanti di lapangan ketika ada kurikulum ini disosialisasikan, teman-teman sudah tidak kaget lagi. Ini bukan hal baru lagi, tetapi teman-teman sudah punya pengetahuan awal ya. Nah, bagaimana dan apa isi KD tambahan itu? Nah, ini dia. Ya. Ini dia. Nah, ini. Tadi katanya KD1 itu nasional itu ada 2. Ditambah lagi menjadi 6 di
urutkan dari 1.2 tambah 1.3, 1.4, 1.5 nanti boleh dibaca sebagai referensi teman-teman. Nah, aspek sosial ditambah 2 lagi, 2.15 dan 16. Aspek pengetahuan ditambah sebanyak tuh 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nanti boleh dibaca. Ini Ibu berikan ke teman-teman agar menjadi referensi teman-teman di lapangan nanti. Jadi teman-teman tidak kaget lagi kalau ada penambahan-penambahan KD di dalam K13 kearifan lokal Aceh. Oke, kita lanjut. Nah, itu KD-KD-nya, jadi ada penambahan. Nah, sekarang juga ada RPPH 1 lembar. Teman-teman juga akan menemui ini di lapangan. Mungkin kalau sekolahnya sudah maju, sudah menerapkan RPPH 1 lembar. Kalau sekolahnya masih memakai RPPH lama juga nggak masalah. Jadi kewajiban kita adalah mengetahui kedua-duanya. RPPH baru dan RPPH yang lama. Nah, bagaimana sih format untuk RPPH yang baru 1 lembar ini? Formatnya pun tidak satu. Jadi kita benar-benar diminta untuk kreatif di kurikulum K13 sekarang, apalagi RPPH 1 lembar. Ini ada 3 contoh yang disediakan ya untuk teman-teman semua. Teman-teman boleh pakai mana saja contoh yang teman-teman bisa buat. Nah, contoh yang pertama, di sini model pembelajarannya misalnya kelompok. Kalau sentra buat sentra. Nah, ini misalnya model kelompok. Tujuan pembelajarannya ditulis di sini, ya. Terus KD-KD-nya di sini, ya. KD-KD-nya dalam bentuk angka-angka saja nanti. Terus sumber belajar, misalnya kalau Anda memakai Al-Quran, buku pilar dan lain-lain, buat di sini. Nah, ini jenis RPPH-nya 1 lembarnya untuk 1 minggu. Ya, ini jenis RPPH untuk 1 minggu, di mana kegiatan pagi dari jam berapa sampai jam berapa dituliskan jamnya. Terus ini hari Senin, kegiatan paginya apa, alat bahan apa. Selasa kegiatan pagi. Jadi kegiatan pagi dari Senin sampai Jumat itu dibuat dalam satu kelompok. Dan nanti setelah kegiatan pagi apa lagi? Kegiatan pembukaan. Nah, Senin apa lagi kegiatan pembukaan? Jadi di bawah hari itu ada kegiatan alat dan bahan, tidak ada sumber belajar penilaian nggak ada langsung di sini seperti RPPH lama ya. Kegiatan pagi itu Senin sampai Jumat dibuat satu kelompok. Kegiatan pijakan mainnya dari Senin sampai Jumat, ya kan? Intinya dari Senin sampai Jumat apa? Nanti baru istirahat semuanya sama kegiatannya. Nanti penutup dari Senin sampai Jumat juga. Ya. Jadi ini yang disebut dengan RPPH 1 lembar. Ini format yang pertama, ya. Nah, format yang kedua seperti apa? Ini dia. KD-nya tidak di luar tetapi di dalam. Ya, ini aspek apa? 6K apa KD-nya? Tujuan pembelajarannya apa? Ditulis di sini. Terus kegiatan pagi Senin sampai Jumat. Nih sama. Yang diminta adalah hanya kegiatan dan alat dan bahan. Nah, ini dia. Pembukaan apa? Senin sampai Jumat nih. Atau bentuk ketiga memang hanya untuk 1 hari. Nih, untuk 1 hari 1 lembar. Tapi penilaian nanti kalian lampirkan. Nah, ini dia. Lingkup KD-nya apa? Muatan pembelajarannya apa? Baru kegiatan, alat dan bahan. Jadi disederhanakan dari format lama. Sangat-sangat sederhana. Tidak ada metodenya, tidak ada penilaiannya. Penilaian nanti kalian lampirkan. Ya, dilampirkan. Nah, ini bentuk RPPH 1 lembar. Jadi KD-nya ya KD hanya untuk 1 hari kalau ini. Kalau di sini KD yang kalian munculkan KD untuk 1 minggu. Yang di sini juga KD yang dalam 1 minggu. Apa saja dalam 1 minggu itu? Baru nanti di sini kegiatan-kegiatannya yang mewakili KD-KD tadi, ya. Nah, itu untuk RPPH 1 lembar. Nah, selanjutnya, karena ada RPPH berarti juga kita harus punya RPPM. Seperti apa RPPM-nya? Ini dia. Ini KD-KD yang untuk 1 minggu tadi. Habis itu bahasannya apa? Topiknya. Baru muatan
pembelajarannya. Nah, evaluasinya apa yang dipakai? Ya. Terus rencana kegiatan. Jadi di sini dibuat harinya. Senin apa dilakukan, Rabu nanti tinggal pindahkan ke RPPH. Begitu juga bentuk kedua. Ini KD dalam 1 minggu, muatan pembelajarannya di sini, materinya di sini. Untuk 1 minggu baru nanti kegiatannya. Ini yang kita pindahkan ke RPPH. Kegiatan 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau sistem sentra berarti sentranya yang kita pindahkan ke RPPH. Nah, ini bentuk dari FPPM-nya. Atau boleh seperti ini. Di sini tema subtemanya, terus muatan pembelajarannya, terus kosakatanya, kompetensinya di atas ya. Nah, terus ada kosakata apa yang akan dikenalkan minggu ini, baru nanti kegiatan. Senin apa saja kegiatannya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini juga bentuk RPPM yang untuk RPPH 1 lembar ya. Oke. Terus bagaimana pula bentuk penilaiannya? Ya, kalian kan juga butuh penilaian. Penilaiannya masih seperti bertaraf berkriteria BB, MB, BSH, dan BSB. Terus bagaimana formatnya? Ada penilaian harian, penilaian mingguan, dan penilaian bulanan. Nah, ini dia formatnya. Nanti teman-teman akan Ibu share juga. Ini sebagai bahan teman-teman nanti di lapangan ya. Nah, ini dia yang harian, inilah yang harus teman-teman lampirkan di dalam RPPH-nya ya. Nih. Jadi KD-KD yang muncul hari itu dalam seminggu dibuat semuanya di sini. Nanti dinilai hari Senin. Siapa yang BB, siapa yang MB, siapa yang BSH. Nama anak yang ditulis di dalam kolom ini ya. Terus karena RPPH 1 lembar ini saat ini kalian PPL, nanti ada di sekolah yang sudah menggunakan, ada yang belum. Berarti kita harus memakai 2 format RPPH. Nah, dan kita wajib mempelajari keduanya. Kalian harus siap dengan kemungkinan RPPH baru dan harus siap dengan kemungkinan RPPH lama dimanapun kalian nanti ditempatkan. Jadi bagaimana penerapannya dalam mikro kita? Jadi format 1 lembar itu kita gunakan untuk praktek latihan mengajar. Format lama akan kita gunakan nanti saat final. Jadi kesimpulannya teman-teman membuat 2 RPPH. Nah, bagaimana format RPPH untuk final kita? Nah, ini dia. Ya, masih lama, ada hari, kompetensi dasar, mata materi, rencana, nilai karakter, alat sumber, penilaian, dan perkembangan anak. Ini akan Ibu share juga nanti ke teman-teman ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih teknis praktek kita? Nah, untuk praktek kita nanti teman-teman akan diminta membuat video. Karena kita masih e-learning, jadi video itu dikirim sehari sebelum kita belajar mikro. Atau teman-teman boleh upload langsung videonya ke YouTube, kirim linknya ke Ibu. Kalau tidak, kirim videonya ke Ibu, Ibu yang akan upload. Makanya harus dikirim sehari sebelum kita mata kuliah mikro. Kalau kita Selasa, berarti Senin videonya harus sampai ke Ibu sampai jam 12 siang. Karena sorenya akan Ibu proses masukkan ke YouTube ya. Nah, untuk urutan tampilnya seperti apa? Nah, ini dia. Ada 13 orang. Nanti hari ini ya, tanggal 31 kita masih persiapan. Nanti tanggal 7 Ibu sudah selesai menerima RPPH teman-teman yang untuk latihan ya. Terus tanggal 14 April akan tampil 3 orang, yaitu Cici Hernita Putri, Rizka Mulia, dan Cut Mutia. Ini divideokan karena kita masih masa e-learning ya. Selanjutnya juga kalau masih e-learning berarti divideokan, dikirim hari Senin ke Ibu videonya. Selasa kita bahas di e-learning ya. Jadi Selasa akan dilihat oleh teman-temannya penampilan teman-teman. Oke? Nah, itu teknis kita nanti di mikronya. Oke? Berarti kita sudah siap dengan 2 format RPPH dan silakan persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin. Selamat berlatih. Boleh latihan dari sekarang. Terus sukses selalu untuk kita semua. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.